Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Kamelia Manalu dengan NIM 2486906018. Saya merupakan mahasiswi PPG Calon Guru Prodi PGSD dari LPTK Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Saya melakukan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja di SDN 006 Langgini pada kelas 6 dengan materi aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Eloknya? Elok. Lai sarapan? Hai. Oke, kalau gitu kita semangat pagi dulu. Masih ingat pagi luar biasa. Ingat? Oke, yang semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa nih. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita awali dengan berdoa. Yuk, giliran siapa berdoa hari ini, Nak? Silakan maju, Nak. Oke, berdoanya dengan tertib. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk, Nak. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Iya. Lengkap semua ya. Oke, berarti anak-anak Ibu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi supaya anak-anak Ibu tetap bisa datang ke sekolah, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Sekarang Ibu mau mengingatkan kembali apa saja kesepakatan kelas kita. Yuk, ada yang mau bantu Ibu bacakan? Oke, Viko silakan, Nak. Oke, bisa kita lakukan semua ini, Nak? Bisa. Sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Oke, bisa ya, kita lihat nanti ya. Oke, selanjutnya. Tahu lagu Soleram? Tahu. Lagu Soleram dari mana ya? Ada yang orang Riau di sini? Mana orang Riau? Wah, banyak dari Riau nih. Selebihnya dari mana, Nak? Sumatera Barat. Ada yang Sumatera Barat, yang lain? Ada yang Jawa, yang lain? Ya, Nak? Jawa, oke. Beragam ya. Berarti di kelas kita ada suku apa aja, Nak? Ada suku Jamba. Apa lagi, Nak? Apa, Nak? Melayu. Ocu. Apa lagi? Jawa. Oke, berarti ada beragam ya. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Siap untuk bernyanyi? Oke, silakan berdiri semuanya anak-anak Ibu. Yang semangat ya. Buat tangannya di atas. Yang semangat, Arkan. Gandhi, tangannya, Nak. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Oke, tadi kita nyanyi lagu apa? Soleram. Lagu Soleram. Ada yang tahu apa makna lagu Soleram? Mana? Iya, jika memiliki teman yang baru, jangan melupakan teman yang lama. Bisa? Bisa. Atau ada mau ditanyakan tentang lagu Soleram? Tidak. Kalau gitu kita lanjut. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah anak-anak Ibu masih mengingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Masih, Revan? Masih. Oke. Apa pembelajaran kita sebelumnya, Nak? Upaya penghematan energi. Terus apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Oke, Kathleen tadi bilang mematikan lampu saat siang hari. Ada yang berbeda? Oke, mematikan keran saat tidak digunakan. Oke, berarti anak-anak Ibu masih ingat. Kita lanjut.
Nah, ini ada pertanyaan Ibu lagi. Pernahkah anak-anak Ibu melihat sampah yang berserakan atau dibuang sembarangan? Pernah? Pernah. Oke, di mana saja anak-anak Ibu pernah lihat? Jalan, sungai. Di mana nak? Selokan? Oke, ada di selokan. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu kelas 6A mampu menganalisis aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi kita belajar apa hari ini? Aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Iya, makanya tadi Ibu tanya, pernah nggak anak-anak Ibu melihat sampah berserakan? Dan jawabannya pernah. Ada yang bilang tadi di selokan, di sungai, di jalan, dan yang lainnya. Oke, bisa sekarang silahkan dibuka bukunya, buku IPAS tentang aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita. Oke, sebelum kita melanjutkan. Oke, masih ingat ini? Oke, coba Ibu mau lihat tepuk 1, tepuk 2. Ibu akan putar video singkat. Silahkan ditonton dan diperhatikan dengan baik. Oke. Sudah semua menontonnya? Gandhi sudah, nak? Nampak dari sana, nak? Nampak? Oke. Ibu mau bertanya, kira-kira apa masalah utama yang terjadi pada video tersebut? Angkat tangan. Siapa bisa? Angkat tangan. Oke, Aisyah. Ada sampah berserakan. High five. Oke, tepuk tangan dong untuk temannya. Oke, sampah berserakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, Adel. Ada sampah plastik. Benar ya? Ada sampah plastik tadi ya? Oke, high five. Sampah plastik. Tepuk tangan untuk Adel. Oke, apa lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Airnya kotor. High five. Tepuk tangan dong. Oke, ada masalah dalam video tersebut, ya kan? Kita lanjut. Coba bayangkan kalau anak-anak Ibu, kalau satu orang membuang sampah 2 sampah plastik dalam 1 hari. Ada berapa sampah dalam 1 minggu? 1 minggu ada berapa hari? 7. Berarti ada berapa sampah? 14 hari. Itu masih 1 orang. Iya kan? Coba bayangkan gimana kalau semua siswa di kelas kita membuang dengan sampah dengan jumlah yang sama. Kita ada berapa orang di kelas kita? Ada 18 orang. Berarti ada berapa sampah dalam 1 minggu? Tadi 1 orang berapa? Berapa, nak? Oke, berarti berapa kalau 1 minggu? Semua. Oke, udah dihitung, nak? Ada 252 sampah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Yuk, ada yang mau bantu Ibu baca soalnya? Kesha. Apabila tinggal di dekat sungai Pangkal setiap hari, dia dan keluarganya memanfaatkan sungai untuk berbagai keperluan, seperti mandi, mencuci, dan menangkap ikan. Namun, Dr. Rizal mulai menyadari bahwa air sungai yang dulu jernih ditambah semakin berwarna dan berbau tidak sedap. Setelah menelusuri, ternyata ada banyak sampah, plastik, dan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai oleh warga sekitar. Apa saja dampak yang akan terjadi jika pencemaran ini terus berlanjut? Oke, di sini tadi ada sungai yang dulu jernih kini tampak semakin keruh dan berbau tidak sedap. Oke? Setelah ditelusuri, ternyata ada banyak sampah plastik dan limbah rumah tangga yang dibuang ke Sungai Kampar. Nah, jadi pertanyaannya, apa saja dampak yang akan terjadi jika pencemaran ini terus berlanjut? Siapa bisa? Oke, Kathleen silakan, Nak. Yang pertama, tercemarnya air sungai Kampar. Ya, Yang kedua, matinya biota laut yang ada di dalam sungai. ya. Yang ketiga, kurangnya pasokan air bersih. Kurangnya pasokan air bersih. Oke, tepuk tangan untuk Kathleen. Yang kuat dong tepuk tangannya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran di luar kelas. Mau? Mau lihat?
Di sana ibu ada menyediakan 2 botol air. Ada Sungai Kampar di sana. Sengaja ibu ambil dari Sungai Kampar. Tapi kita keluarnya dengan tertib bisa? Bisa ya. Oke. Sekarang yang keluar terlebih dahulu dari barisan ini nanti ya. Barisan ini, baru ini, yang di belakang, baru barisan Revan. Ikuti ibu ya. Oke. Yuk dari sini nak. Oke. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan ada 2 botol air di sini ibu sediakan. Satu tadi air bersih, satu lagi air Sungai Kampar yang tercemar. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan apa perbedaan dari air tersebut. Apa nak? Ada sampah. Oh ya, ada sampah. Di sini ada sampah. Oke. Terus apa lagi perbedaannya? Airnya keruh. Apa lagi? Berbau. Apa lagi? Apa nak? Banyak sampah di dalam. Iya, banyak sampah di dalamnya termasuk sampah plastik. Kira-kira apa yang menyebabkan Sungai Kampar yang ada di Bangkinang ini bisa tercemar? Karena banyak manusia membuang sampah sembarangan ke sungai. Banyak manusia membuang sampah sembarangan ke sungai, termasuk sampah plastik. Sekarang coba anak-anak ibu lihat sekeliling kita. Apakah ada sampah yang berserakan? Tidak. Berarti warga sekolah kita menjaga lingkungan dengan baik, dengan bersih. Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran di dalam kelas. Ini sudah paham, nak? Sudah. Oke, kalau sudah, kita lanjut pembelajaran di dalam kelas. Dengan tertib ya, nak, dari sini. Hati-hati. Oke, come on. Oke. Nah, lanjut lagi, nak. Oke. Sudah duduk tertib semuanya? Oke, sudah. Kursinya dirapikan, nak, biar nyaman duduknya ya. Oke, jangan terlalu sempit. Geser ke sini, nak. Oke, sudah nyaman? Sudah. Oke. Sekarang kan sudah duduk berkelompok. Ibu mau tahu yang mana kelompok 1? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang ibu bagikan label kelompoknya dulu. Ya. Sebentar. Kelompok 1. Ini kelompok 4 ya, nak? Ini, nak. Kelompok 4 dipasang rapi. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Oke, sudah semua dapat ya? Oke. Sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mau main game dulu. Mau? Kita mau main game tebak-tebakan. Sekarang kita butuh Mr. Smart Box. Where are you? Oke. Ntar ya, ibu buka dulu. Tada. Oke, kita main game dulu. Oke, nampak, nak? Nampak? Oke, nampak semuanya? Dari sana nampak, nak? Gandhi nampak? Oke, kita main game dulu. Aturan bermainnya seperti ini. Setiap kelompok memilih 2 perwakilan untuk maju ke depan untuk memainkan permainannya. Yuk, coba setiap kelompok pilih dulu perwakilannya. Oke, sudah? Kelompok 1 udah ada perwakilan? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3, siapa perwakilannya? Kelompok 3? Oke, Syafiq dan Kaisa. Di sini? Oke, berdua ya. Sekarang siapa mau bantu ibu 1 orang untuk spin? Kira-kira kelompok siapa ya yang beruntung bermain duluan? Siapa mau bantu ibu? Oke, Kathleen, come on. Diputar ya, nak, spin. Spin, ya. Kelompok berapa, nak? Oke, ternyata yang beruntung tampil duluan adalah kelompok 4. Ayo, nak, kelompok 4 maju. Sini, nak. Oke, silakan duduk. Wah, kamu benar sekali ya.
Wah, kamu benar sekali ya, katanya. Ternyata benar. Tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Karena kelompok 4 sudah berhasil buat misinya, kita kasih LKPD. Ini, Nak. Jangan langsung ditulis dulu ya, Nak. Nanti kita ada instruksinya. Oke, duduk. Kita dengar ya. Wah, kamu benar sekali ya. Wah, kamu benar sekali ya. Oke, kelompok 2 juga berhasil. Kita kasih LKPD. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita saatnya mengerjakan LKPD. Dikerjakan secara berkelompok. Perhatikan Ibu dulu, Nak. Oke, semua kemauan perhatikan Ibu dulu instruksinya. Oke, yang dilakukan untuk mengerjakannya adalah tuliskan nama kelompok terlebih dahulu, terus tuliskan nama anggota. Setelah itu, carilah, analisislah gambar yang ada pada halaman ketiga, yang mana saja kira-kira aktivitas negatif. Setelah itu, analisislah dampak dari aktivitas tersebut. Paham anak-anak Ibu? Paham semuanya? Oke, kalau sudah paham silahkan dikerjakan secara berkelompok. Oke, silahkan dikerjakan kerjasama. Dibuka bukunya. Ya, bagus. Oke. Ya, ditulis nama aktivitasnya ya di bawah gambarnya. Setelah dianalisis, tulis nama aktivitasnya. Oke, kerjasama ya, Nak. Oke, ini kan kelompok harus kerjasama ya. Satu yang tempel, satu yang buat nama aktivitasnya. Coba Ibu lihat dulu, Nak. Nama kelompoknya mana, Nak? Udah ditulis? Sudah. Tunggu sebentar ya. Oke, anak-anak Ibu perhatikan dulu semuanya ke sini. Perhatikan. Seperti ini ya. Seperti kelompok 3. Sudah dibuat gambarnya. Dibuat juga nama aktivitasnya dan analisis dampaknya. Gitu ya, Nak? Bisa ya? Oke, silakan. Ini jangan dibuang sampahnya, Nak. Dikumpul nanti. Kita buang keluar. Ya, betul. Ya. Kan ini kan menyemprot dia kan? Nyemprot. Terus yang disemprot ini apa? Tumbuhan. Berarti supaya apa? Kan? Sudah selesai semuanya? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Oke, kalau sudah, kita sekarang rame-rame main home pimpa dulu. Cari perwakilan dalam setiap kelompok. Satu aja ya untuk presentasi ke depan. Nanti yang presentasi, misalnya kelompok 1 itu aktivitas yang nomor 1. Selanjutnya aktivitas nomor 2. Selanjutnya aktivitas nomor 3. Selanjutnya aktivitas yang lainnya. Oke? Bisa? Bisa kita mulai? Bisa? Oke, diperhatikan ya. Jangan ada yang curang ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Home pimpa layu gambreng. Yo, Natasha. Di sini Natasha ya. Coba di sini Ibu belum lihat tadi. Home pimpa layu gambreng. Arkan. Oke, di sini Arkan ya. Di sini kelompok 3. Home pimpa layu gambreng. Oke. Keila. Di sini ada Keila. Di sini siapa, Nak? Ada Afiko. Oke. Kita mulai presentasinya kira-kira dari mana ya? Sana dulu atau sini? Atau pakai spin deh ya? Sana. Oh, ya udah. Oke. Berarti kita mulai dari sebelah sini ya. Oke, berarti kelompok 1 presentasi duluan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar LKPD kami. 3. Penggunaan pestisida secara berlebihan.
Dampaknya dapat membuat satu pestisida yang meresap ke dalam tanah dan terbawa air hujan dapat menyebabkan keracunan air dan tanah. 2. Penurunan kualitas produk pertanian karena residu kimia yang tertinggal pada hasil panen. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada jawaban berbeda? Oke, Adel? Oke, menyebabkan kerusakan lingkungan karena mencemari tanah, air, dan udara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan Nak, tempel. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tempel Nak. Oke, kelompok yang terakhir. Di sini siapa perwakilannya tadi, Nak? Oke, silakan maju. Assalamualaikum Pegang, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Penangkapan ikan secara berlebihan. Dampaknya, menurunnya populasi ikan karena jumlah yang ditangkap melebihi kemampuan ikan untuk berkembang biak. 2. Mengurangi pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Oke, mengurangi kesejahteraan nelayan. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan Nak. Rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang kuat dong. Oke. Oke, silakan ditempel Nak. Oke, ya, sebelah situ. Oke, silakan duduk. Oke, itulah hasil presentasi dari semua kelompok. Sekarang kita bahas bersama ya. Oke, tadi kan sudah presentasi, kita bahas dulu ya. Kita pakai ini lagi, Smart Box. Nah, di sini ada, tadi sudah semua kelompok sudah mempresentasikan aktivitasnya. Di sini ada berapa aktivitasnya? 5. Ada 5. Apa saja? Oke, alih fungsi lahan. Itulah dampak, itulah aktivitas negatif. Kira-kira apa saja ya dampaknya dari semua aktivitas negatif ini? Yang pertama tadi berdasarkan diskusi kelompok katanya berkurangnya keanekaragaman hayati. Karena apa? Hutan sudah digundul. Ya kan? Selain itu apa lagi? Terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Dan juga banjir dan longsor. Aktivitas kedua, apa dampaknya? Apa dampaknya? Kerusakan laut dan merusak ekosistem. Sampai di sini ada yang belum dipahami anak-anak Ibu? Paham semua? Oke, kalau sudah paham kita tutup dulu Mr. Smart Box-nya. Oke. Oke, biar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Tadi udah tepuk tangan udah seperti ini, sudah tidak semangat. Kita ice breaking dulu, oke? Oke. Oke, kita ice breaking. Yang semangat. Biar meluruskan aktivitas kita tadi, yaitu untuk penguatan, kita tonton dulu video berikut ya. Kita lanjut. Dalam waktu yang lama. Lalu mereka akan tertarik oleh kisaran air kuat dan terkumpul menjadi bawah sampah yang besar. Keberadaan sampah plastik di laut juga bisa merusak ekosistem. Sampah-sampah itu bisa dimakan oleh biota laut dan mengancam kehidupan mereka.
seperti yang dialami seekor paus sperma yang mati terdampar di Spanyol dengan 32 kg sampah itu. Dan cuma sampai di situ, sampah plastik yang mengendap lama-kelamaan akan terpotong menjadi bagian yang paling kecil atau biasanya disebut mikroplastik. Mikroplastik ini bisa berpindah sepanjang rantai makanan. Nah, ini ada contohnya yang Ibu ambil dari lingkungan kita yang terdekat. Di Sungai Kampar. Ini ada contoh banyak kali sampahnya. Ada sampah plastik, ya kan? Sudah dilihat semuanya? Oke, sampai sini masih ada yang belum dipahami anak-anak Ibu? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut soal evaluasi. Oke? Oke. Cara pengerjaannya, nanti tuliskan dulu namanya dan kelasnya. Biar Ibu tahu ya, ini dari siapa evaluasinya. Oke, silahkan berilah tanda silang dan pilihlah jawaban yang paling tepat. Bisa? Bisa. Bisa ya? Oke, kita bagi ya. Ini ada 4. Nah, nomor 5. Iya betul. Secara terus-menerus, berkelanjutan. Iya. Sudah semua, Nak? Nah, oke, sekarang perwakilan tolong kumpulkan ke meja Ibu. Yuk. Ayo. Oke, ini udah. Sudah. Oke, terima kasih. Sudah semuanya? Oke. Mau kumpulkan berebut ya? Saya atau kamu gitu? Gitu? Oke, selanjutnya kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran apa? Pas. Caranya isi dulu nama, tanggal, lalu checklist sesuai yang kamu rasakan. Dibaca dulu pertanyaannya, baru diceklis. Itu refleksi, terus feedback. Tuliskan berdasarkan hal yang kalian sukai dari kegiatan hari ini. Terus apa yang belum dipahami? Apa yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa. Oke, silahkan. Masih ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak. Arkan ada mau ditanyakan, Arkan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, sekarang siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yuk, siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, kita belajar apa hari ini? Ya, aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Apa saja aktivitasnya tadi? Oke. Penebangan hutan secara liar, penggunaan plastik secara berlebihan, menangkap ikan secara berlebihan, alih fungsi lahan. Oke, alih fungsi lahan. Ada penangkapan ikan secara berlebihan. Apalagi tadi aktivitasnya? Penggunaan plastik secara berlebihan. Terus apa lagi? Penggunaan pestisida secara berlebihan. Apa lagi? Alih fungsi lahan. Ada oke, pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang upaya menjaga lingkungan. Oke? Tentang apa? Upaya menjaga lingkungan. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah kita tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Cool. Sekali lagi. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Cool. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Siapa pimpin doa, Nak? Oke, Arkan silakan, Nak. Oke. Oke. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke,
silakan duduk, Nak. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. That's all for today. See you soon. One more time. See you soon. Dadah.